masih kawin dengan sepupu, kita dikeluarkan oleh desa. Diberikan tempat ini ada 20 are tanah. 20 are diberikan tanah. oleh desa. Dia dikeluarkan oleh desa. Ada sudah 100 tahun lebih desa ini? Wah, lebih dah. Sebelum merdeka. Dulunya kan semua bambu, atap bambu. Sudah dimodernisasi. Yang katanya ada kuburan gantung itu di mana ya, Pak? Apanya? Kuburan gantung. Ini ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada kuburan gantung teman-teman. Ini adalah salah satu adat atau tradisi yang ada di desa ini. Kita bisa mendekat ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kuburan gantung. Selamanya di sini nanti akan jatuh dengan sendirinya di bawah ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita masih ke arah lurus terus, ini sudah ujungnya desa, di situ itu sudah kayak hutan gitu teman-teman. Kalau mayoritas hampir 95% sebagai petani. Berarti sampai sekarang ini kalau di sini masih menggunakan hukum adat. Oh masih. Masih. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini aku mau mengajak teman-teman mengunjungi sebuah desa kuno yang ada di Pulau Dewata, Bali teman-teman. Kali ini aku masih berada di atas ketinggian Kecamatan Kintamani atau Kota Kintamani ini. Lokasi yang aku datangi dari sini jaraknya kurang lebih berapa Pak Muklis? Sekitar 5 kilo teman-teman. Aku masih bertiga sama Mas Agung. Jangan lupa di subscribe juga channelnya di bawah ini dengan Pak Muklis juga. Di sini ada masjid besar Al Muhajirin. Nah, ada masjid juga, berarti ada umat Islam juga teman-teman. Tapi mungkin minoritas banget di sini karena ya baru itu tadi aku melihat masjid. Dari tadi nggak melihat masjid lagi. Ke arah kiri ini. Oh ya. Oh berarti ini nanti desanya di bawah Pak ya, desanya ya? Maksudnya nggak di atas ya? Oh jadi kita turun teman-teman. Wow, ini hutan pinus yang sangat panjang. Kita menuruni ketinggian Kecamatan Kintamani. Alhamdulillah di sini turunnya sudah agak sedikit landai teman-teman, agak sedikit landai. Di sini ada tempat wahana, apa ini? Wahana wisata hutan pinus. Nggak kebaca bawahnya apa. Oke, ini jalurnya ke arah lurus, ke arah lurus teman-teman. Nah ini ke arah lurus, kalau ke arah kanan kemana aku juga nggak tahu. Oke. Oh jalannya cukup lengang, kita menurun terus. Alhamdulillah dinginnya sudah sedikit demi sedikit berkurang teman-teman. Masih dingin tapi sudah nggak sedingin yang di atas tadi. Dan di sini alhamdulillah tidak mendung ya teman-teman, tidak mendung. Dan kalau dilihat tanamannya ini tidak terlalu bergerak, jadi anginnya di sini tidak sekenceng waktu kita berada di atas ketinggian tadi. Oke teman-teman, sekarang kita melewati jalan besar lagi. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu karena saya hanya mengikuti dari belakang. Ini tadi tak skip cukup panjang, sekitar ya lebih dari 5 menit. Dan kata Mas Agung sudah deket. Ini masih di kawasan Kecamatan Kintamani, tapi sudah bukan di atas tadi. Dan lokasi yang mau saya datangi ini, nama desanya adalah Desa Bayung Gede teman-teman. Konon desa tersebut adalah desa kuno, jadi rumah-rumahnya itu berbentuk rumah zaman dulu tapi arsitektur Bali dengan keunikan di desa itu tuh ada tradisi yakni kuburan gantung. Maksudnya apa yang dikubur dan digantung, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah ini Mas Agung sudah pasang lampu sen. Oh kesini ya Pak ya. Desanya ada di sini teman-teman. Desa Wisata Bayung Gede. Seperti ini teman-teman, gapura desanya seperti ini. Nah, Mas Agung ada di depan saya. Oh, desanya itu jadi desa wisata teman-teman. Oke. Desa wisata teman-teman. Tak perlihatkan nanti ya seperti apa desa yang akan saya datangi. Oh, seperti ini. Berarti kita boleh berkunjung ke sini ya. Ini memang desa wisata. Oh, nanti kalau ada warga nanti kita izin aja. Oh, di sini ada tempat parkirnya juga kok. Berarti memang dibuka untuk umum ya di sini nih. Oh, seperti ini teman-teman. Jadi ini mungkin mirip dengan Penglipuran kayak gitu Pak ya? Oh, mungkin ya, saya juga nggak tahu ini. Ada dilarang parkir. Oh, nggak boleh parkir di sini. Parkirnya di mana? Oh, ini ada tulisannya ini. Tahukah Anda berapa lama sampah terurai? Nah, yang paling atas itu kotak susu 5 tahun, yang di bawahnya sudah nggak ada, yang di bawahnya nggak ada, yang di bawahnya lagi plastik 100 tahun, kaleng
aluminium 200 tahun, aqua 400 tahun, bukan aqua sih, apa, air mineral dan lain-lain. Jadi nggak terurai. Jadi teman-teman jangan membuang sampah sembarangan. Ini cukup ramai di sini. Aku nggak tahu parkir di mana. Parkir di mana, Mas? Parkir di sini aja, ta? Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di Desa Bayung Gede. Ini adalah gapura masuknya, akses masuknya. Jadi desanya seperti ini ya teman-teman. Wow, keren banget ini, bener-bener desa kuno. Rumah-rumah warga itu di kanan dan kiri ini tak perlihatkan seperti ini teman-teman. Wow, nah seperti ini, bersih banget. Ini kanan kiri ini semuanya di paving teman-teman. Ini paving semua. Selokannya ada di bawah ini teman-teman. Jadi di bawah saya ini selokan teman-teman. Jadi cukup bersih, nggak kelihatan ada sampah di mana-mana. Air juga tertata di bawah ini. Rumah-rumah warga seperti ini tertutup semua. Kalau ke arah sana terus itu ke kawasan kayak hutan kayak gitu teman-teman. Ini seperti ini desanya. Nah seperti ini teman-teman. Ini ke sana juga masih banyak rumah-rumah warga. Cuman ini jalan utamanya seperti ini teman-teman. Ini jalan utamanya. Desanya cukup keren banget ini. Teman-teman bisa melihat sampai pagarnya tuh sampai kayak berlumut-lumut kayak gini. Ini kayaknya sudah bangunan lama-lama kayak gitu teman-teman ya. Tak perlihatkan ya. Luar biasa. Luar biasa. Indah banget ini. Suasananya sangat keren banget. Ini Ragia. Raja. Kebetulan sebagai Kepala Dusun Banjar Bayung Gede, Desa Bayung Gede. Kalau untuk Banjar Bayung Gede, kalau kakak dinasnya itu kurang lebih sekitar 530 kakak. 530 kakak. Ya, kakaknya. Kalau untuk mengupas masalah Desa Bayung Gede, dari sisi sejarah dan sebagainya, mungkin belum ada catatan gitu. Belum ada catatan. Tapi sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun di sini. Memang ini apa ya? Memang mempertahankan bentuk bangunan tradisional seperti ini. Ya, kalau Desa Bayung Gede ini kan termasuk desa tua. Oke. Termasuk desa tua. Bali Aga. Artinya begini, Desa Bali Aga atau Bali Mula Desa Bayung Gede ini memang sudah ada sebelum masuknya tatanan Hindu Majapahit. Ya, berarti kalau di Desa Tua Bayung Gede sebelum masuk tatanan Hindu Majapahit itu memang sudah punya konsep tatanan, baik itu dari sisi pemerintahan, keyakinan, dan struktur dan sebagainya sudah ada gitu. Desa Tiang ini kolaborasi lah, baik dari sisi pemerintahan maupun kepercayaan. Gitu. Katakan saya kolaborasi kalau dari sisi pemerintahan. Sebelum masuknya tatanan Hindu Majapahit, Desa Bayung Gede udah ada. Pemerintahannya itu berupa Ulu Apat. Ulu Apat itu adalah pertama orangnya itu kan selaku pemimpin atau menjalankan roda pemerintahan di Desa adat Bayung Gede pada saat itu. Yang terdiri dari 16 orang. Yang pertama atau yang di Mucuk itu 2 orang. Pertama disebut Jorobayan Mucuk. Yang kedua Jobayan Nyaman. Berarti sampai sekarang ini kalau di sini masih menggunakan hukum adat? Oh masih. Artinya kalau hukum adat di Bali itu kan memang umum lah. Umum di mana-mana. Orang Bali itu kan masalah keyakinan itu kan tidak lepas dari keberadaan adat. Iya. Ya. Itu mungkin sama. Cuman mungkin tata caranya itu beda mungkin. Ya. Dari satu desa ke desa lain mungkin ada perbedaan gitu. Ya. Katakanlah umpamanya kalau masalah upacara adat dari sisi manusianya itu, mungkin Mutiang itu sampai saat ini pelaksanaannya, tata caranya, serananya itu masih memang bagian dari tatanan Bali Mula. Masyarakat di sini mayoritas pekerjaannya apa? Kalau mayoritas hampir 95% sebagai petani. Petani apa komoditasnya? Ya petaninya itu pertama dia kan sebagai petani jeruk, kemudian sayuran gitu. Juga
Oh, sayuran. Sayuran dengan berbagai varietas lah. Nah, Hmm. itu yang mungkin yang masih dikembangkan sampai saat ini. Padi nggak kalau padi? Kalau padi itu setahun sekali itu, tapi itu bagian dari ritual. Oh, Ya. gitu. Itu ritual padinya itu setahun sekalinya, itu sangat apa namanya? Maksud yang itu sangat keramat kan, memang proses apapun itu sampai pelaksanaan memang menjadi agenda desa itu. Kalau khusus padi itu. Ya, Oh. memang apa namanya? Dari mulai tanam, dari sampai pemanenan itu dan menjadi hasil itu ada prosesnya itu. Nanti pada saat hari bulan tertentu dari hasil itu, terutama kan dari warga Ngarep namanya, itu menyetor padi itu yang di apa namanya dipersembahkan kepada itu apa namanya Betara atau yang lagi di Pura Bukit Batur, kemudian di Pura Ulendanu Batur, itu rutin 1 tahun. 1 tahun sekali. Oke, kita ke arah lurus terus. Nah, dan di sini ada kayak hutan kayak gini teman-teman. Oh, di sini katanya ada kuburan gantung. Jadi aku nggak tahu ya sebelah mana karena nggak ada warga, jadi nggak bisa nanya-nanya. Coba nanti kita cari warga, kita nanya-nanya teman-teman. Katanya di sini ada kuburan gantung di sebelah mana? Ini desa, di sebelah kiri saya masih desa. Sebelah kiri saya masih desa. Terus kalau di sebelah kanan ini kayak hutan seperti ini teman-teman. Oke, tak perlihatkan. Luar biasa. Dari sana masih ada jalan, itu ada warga dari arah sana teman-teman. Dari mana? Saya dari Jawa. Ini kawan dari Gianyar. Gianyar. Jalan-jalan ngonten ngevlog. Pengen lihat, saya tertarik dengan desanya, bersih sekali gitu loh Pak. Desa ini sudah ada sejak kapan berarti Pak? Oh, Sudah kuno kan ya Pak ya? Kuno desa. Desa kuno. hari ini. Ada sudah 100 tahun lebih desa ini, Wah, lebih dah. belum merdeka. Berarti bangunan-bangunan rumah ini Udah dulunya kan semua bambu, atap bambu. sudah dimodernisasi. Udah, karena zaman kan Oh, juga iya, nggak iya. bisa menghindar dari zaman. Nggih, nggih, nggih. Oh iya. Kalau dulu sekitar tahun 70-an kan masih belum ada seng itu, genteng, Oh, nggak ada gitu. genteng-genteng baru. Semua pakai atap bambu. Semua pakai atap bambu. Sekarang sudah modern ya Pak ya. Sekarang udah tembok dulu kayak tanah itu udah ke ini. Nggih, nggih, nggih. Kan ada beberapa yang masih utuh pakai Oh. tanah itu, tanah kuning itu. Oh, itu sudah dari Itu dari orang sananya ya. dari dulu. Oh. Ada yang masih mempertahankan beberapa. Ada yang masih mempertahankan. Ya, Yang katanya ada kuburan gantung itu di mana ya Pak? apanya? Kuburan gantung. Ini ya. Kelihatan ya Pak dari luar? Ada yang beberapa kan ada, tapi Nggih. kan ada yang udah lama kan udah jatuh sendiri secara alami dah. Oh, oke. Saya minta izin ya Pak. Ya, Tak bisa lihat. keliling dari di ya deh luar Nggih. pagar ini. Kan banyak tamu-tamu orang luar tuh. Oh, iya iya. KDM pernah ke sini. Nggih. Ada pakai tempurung itu digantung. Itu tempurung apa Pak? Burung kelapa kan Oh, dibelah tempurung kelapa. itu dipakai di dalamnya ditaruh plasentanya, Plasenta. dibersihin dulu sesuai dengan tradisi sini kan. Nanti sudah dibiarkan, nanti sudah jatuh sendiri sudah. Itu kan biar. secara alami dah. Sesuai. Kadang-kadang ada sampai puluhan tahun bertahan. Ada mungkin dapat sinar kan kalau lebih kuat, kalau mungkin Iya. ini karena ada pohon kan Nggih. agak lembab mungkin karena pakai tali itu. Iya. Tempurung dibelah, dibelah itu biar bisa dikasih anunya nanti plasentanya Masukin. dimasukin, nanti dikasih dah kayak pamor putih itu, dipakai bekas belahannya itu dipoles, ditandai tanda silang itu, Nggih. dibikin tali. Kalau sini talinya itu namanya salang tabu untuk memakai menggantungnya. Menggantung. Ini berarti seluas area ini. Itu. Ya segini dah. Ya, maksudnya pokoknya area hutan ini Pak ya. Ya, ini. Kalau Yang di dalamnya yang di dalamnya pagar Ya. ini aja. tapi yang ditaruh kan hanya di sini pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir. Oh, terlalu ke nggih, dalam. nggih. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada kuburan gantung teman-teman. Ini adalah salah satu adat atau tradisi yang ada di desa ini. Nah, ini namanya Setra Ari-Ari Desa Adat Bayung Gede. Nama desanya Desa Adat Bayung Gede teman-teman. Oke, tak perlihatkan ya seperti apa. Di situ ada tempat seperti itu. Aku kurang tahu ini tempat apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Mana ya? Oke, ini jadi oh, nggih, siap. Oh, ya. Nggih. Nggih. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini
Ini kalau udah mateng buahnya berwarna merah. Nggak tahu buah apa ini. Buah apa, Mas? Nggak tahu. Aku nggak tahu buah apa. Jadi ini pemakaman teman-teman. Tapi bukan pemakaman manusia, melainkan pemakaman ari-ari atau plasenta. Jadi kalau ada orang yang habis melahirkan, plasentanya itu tidak dikubur di rumahnya masing-masing atau tidak dipendem kayak gitu, tapi digantung di sini. Cuman sebelah mana ya? Belum kelihatan. Ini kita masuk ke hutan. Ini hutan tapi kecil teman-teman. Di sekitar ini aja, di area yang ada pagarnya ini aja, di dalam pagar ini. Sebentar, tak perlihatkan lokasinya di mana. Mana kuburan? Oh itu teman-teman, itu. Oh seperti itu ya. Seperti itu, kelihatan apa enggak? Oh jadi digantung kayak gitu teman-teman. Kelihatan? Itu ya, digantung kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa kok, tadi sudah izin, boleh kesini. Oh seperti ini teman-teman. Oh jadi ini adalah plasenta teman-teman. Oh ini teman-teman. Jadi ini adalah kuburan gantung yang ada di desa ini. Oh ada tempat buat masuknya teman-teman. Kita bisa mendekat ke sini teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini adalah kuburan gantung yang ada di desa ini. Kuburannya di sini. Ini kalau yang sudah lama akan rontok, akan jatuh sendiri teman-teman. Kuburan gantung. Nah seperti ini. Aku masuk ke sini lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, tadi aku udah izin mendekat, diperbolehkan. Yang penting niatnya tidak ada niat buruk, hanya ingin melihat adat dan tradisi masyarakat yang ada di kawasan ini. Nah seperti ini. Oh ini adalah kuburan gantung teman-teman. Kuburan gantung ini akan dikubur selamanya di sini, nanti akan jatuh dengan sendirinya di bawah ini teman-teman. Oke, mohon maaf, mohon izin, saya tidak ada niat apa-apa, hanya ingin melihat seperti apa tradisi masyarakat di sini. Oke. Ini ada banyak seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah kuburan gantung. Ini adalah hutan yang tidak begitu luas, anggap saja hutan, tapi ini seperti kebun gitu teman-teman. Oh di dalam-dalam juga ada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, assalamualaikum. Mohon maaf, tidak ada niat apa-apa, hanya ingin mendokumentasikan keunikan desa ini teman-teman. Oh ya ini ditalikan di pohon-pohon tertentu aja teman-teman. Nah di tempat seperti ini. Ini adalah kuburan gantung yang ada di desa kuno, desa adat Bayung Gede teman-teman. Nah kuburannya seperti ini, digantung-gantung kayak gini. Oh ini yang sudah lama akan berjatuhan sendiri seperti ini teman-teman. Ini benar-benar berjatuhan sendiri. Dan yang lainnya ini baru teman-teman. Yang ini masih baru-baru ya. Oke, setelah ini saya akan berkeliling lagi melihat keindahan desa ini seperti apa teman-teman. Di Banjar apa ini Pak? Desa Bayung Gede. Desa Bayung Gede. Itu tadi katanya ada apa? Seperti pantangan menikah dengan sepupu tadi gimana? Iya. Kalau di Bayung Gede dilarang kawin dengan misan. Kalau bahasa Balinya misan. Kalau mungkin istilahnya di Capil itu kan ada sepupu. Kalau masih kawin dengan sepupu, kita dikeluarkan oleh desa. Diberikan tempat ini ada 20 are tanah. 20 are diberikan tanah oleh desa. Dia dikeluarkan oleh desa, tetapi difasilitasi tanah, diberikan rumah 2. Jadi orang dikeluarkan dari desa tetapi difasilitasi. Itu enaknya. Jadi orang Bayung menentukan hukum ketat, tetapi dia tetap diberikan fasilitas. Misalnya kita desa ini ada kegiatan upacara dewayannya, manusiaannya, itu wajib kita ngejot ke tempat orang yang dikeluarkan dari desa. Gitu. Warga kita yang punya kegiatan, baik semua itu kegiatan upacara, wajib juga ngejot ke orang yang sedang dikeluarkan oleh desa. Dia dihukum tetapi diperhatikan. Tapi mereka masuk ke desa ini juga nggak apa-apa? Kalau masuk ke desa dibatasi. Oh dibatasi. Masuk ke desa dibatasi, ke pura itu dibatasi. Dibatasi. Ya dibatasi oleh desa. Nanti
bapaknya dan ibunya seandainya kawin dengan misan, di sana dibuatkan rumah dua, dia harus tidur pisah. Tidak boleh barengan. Cuman kalau bapaknya dan ibunya mau kembali ke desa, desa tetap akan menerima. Cuman anaknya saja yang tidak boleh, harus tetap tinggal di sana. Jadi jarang orang yang bisa meninggalkan anaknya sendiri di sana, lalu bapaknya dengan proses upacara dan ibunya bisa kembali diterima oleh desa. Tetapi jarang yang seperti itu. Kalau sudah dikeluarkan, dia lebih baik ikut anaknya. Kasihan anaknya ditinggal sendiri, ya. Seperti itu. Jadi sampai tua kadang-kadang mereka di sana. Cuman orang tinggal di sana, kalau ada warga kita yang meninggal, dia paling rajin membantu kita. Pada saat itu dia ikut bergotong royong. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan dewayanya, manusianya, itu dia nggak diikutkan. Cuman ada kematian baru mereka diikutkan. Terus dan ada poligami kan dari satu. Itu mau tanya di sini kan lagi. ada desa Marep yang 163. 163 itu difasilitasi tanah. Diberikan tanah 4 bidang, 1 pekarangan. Jadi kalau kita memadu atau poligami. Jadi tanah ayahan yang diberikan oleh desa itu dicabut lagi oleh desa. Mereka diberhentikan menjadi kerama desa Marep atau menjadi jero kerama. Kalau sekarang sudah diberikan toleransi, boleh tanah ayahan itu dilanjutkan oleh anaknya atau keluarganya. Tapi orang memadu di sini dulu tidak diberikan pekarangan, hanya disarankan jangan tinggal di luar pura. Misalnya di timur desa, di utara desa, hanya bisa tinggal di wilayah Peludu, Kelangsari, Lodumah, nah itu baru bisa. Di tempat-tempat lain itu dilarang. Karena dilarang mungkin demi keselamatan kita bersama. Itu pantangannya. Ya. Itu peraturan seperti itu sudah ada sejak kapan itu? Itu sejak peradaban yang ada di Bayung Gede sudah ada aturan. Turun-temurun berarti. Turun-temurun. Tapi peraturan kayak gitu di desa ini apa di semua Bali seperti itu? Enggak. Itu hanya Bali Mula dan Bali Aga punya aturan seperti itu. Bali Mula dan Bali Aga itu apa itu? Ya. Kalau Bali Mula dan Bali Aga kami juga tidak paham. Yang penting Bali Mula dan Bali Aga itu adalah desa tua. Oh gitu, desa tua. Keberadaannya sebelum Hindu Majapahit datang ke Bali, kita sudah ada di Bayung Gede. Termasuk desa ini berarti termasuk desa tua Pak ya? Desa tua. Rumah Pawon, kalau manfaat daripada rumah Pawon ini kan dapur. Iya. Kita lahir di sini. Upacara semuanya hampir di sini. Tidur di sini, masak di sini. Mati pun di sini, nanti semuanya akan melalui proses di sini. Oh iya, pantas nggak boleh dangin ya. Kalau punya rumah, 1 rumah Pawon saja sudah cukup. Kalau belum bisa bikin balai, misalnya itu ikan jineng. Tadi tata letak ini semuanya hampir sama ini. Nggak ada yang bikin rumah nggak berurutan. Ya. Pertama sanggah, kalau pintu keluarnya ke barat, sanggahnya di timur. Begitu rumah Pawon, nanti di sini kalau bisa kita bikin balai, di sana glebeg atau jineng. Kalau pintu keluarnya ke timur, jadi sanggahnya paling barat, rumah Pawon, balai, jineng. Begitu. Makanya beda nanti kalau kita masuk ke karangan masing-masing. Kalau masuk di sini di rumahnya saya, jadi pintu keluar di sini, sanggahnya di sini. Sanggahnya sini kan. Kalau nanti masuk ke barat, pasti sanggahnya di barat. Itu kan nggak umum kalau di Bali, semua Bali. Nggak umum. Kalau di Bali itu sanggahnya harus di timur. Iya. Kalau di sini di barat tuh. Di barat. Kalau yang pintu masuknya lewat Sanggah itu tempat upacara Ya, kan? Tempat upacara. permacara. Jadi kalau di Bali memang seperti ini ya Pak ya? Maksudnya dalam satu pekarangan itu ada beberapa bangunan gitu ya? Kalau umumnya kalau kita di Bayung Gede kan ada 3 bangunan yang harus kita bikin. Oh ada 3 bangunan. Rumah Pawon, balai, Balai, jineng. jineng. Itu kan penyimpanan padi. Penyimpanan Jineng padi. atau glebeg nanti. Kalau ini? Ini kebetulan ada pekarangan lebih. Jadi ini bebas ini. Oh, ini nggak ada masuk dalam Yang paling Iya. poinnya yang ini 3 ini. Ya. harus ada. 3 ini harus ada. Ini Pawon, ini Balai, Balai, jineng, glebeg ya. Dan ini hanya di sini aja. Hanya di sini Kalau aja. di rumah Bali pada umumnya enggak.
Di sini ada beli lon, beli dajo, beli dangin, beli dauh. Kalau di rumah saya lengkap, gitu. Beda lagi. Kalau ini Beda ya lagi. di sini aja, makanya beda. Kalau di Jawa ya udah rumah Iya, rumah aja, aja. nggak ada aturannya. Ya, kalau di Bali itu ada aturan. Iya. Kalau di sini ngaben, setiap orang yang meninggal 1 ekor sapi. Misalnya kalau perempuan yang meninggal, sapi betina 1, kalau laki ya seperti jantan 1. Jadi setiap orang yang meninggal atau diaben itu prasarana upakaranya adalah 1 ekor sapi. Dan yang menyelesaikan upacara ini bukan pemangkunya, bukan sulingge, tetapi yang menyelesaikan upacara itu muput adalah jero de lan jero truna. Orang-orang anak muda yang laki dan perempuan bisa muput upacara ngaben. Itu dilaksanakan setiap tahun di Sasih Sada. Anak muda ini. Ya, anak muda.